Assalamualaikum. Halo adik-adik siswa-siswi kelas 4 SD. Mari belajar bersama Ibu Guru. Materi tema 6, cita-citaku. Subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Pembelajaran 3. Mari belajar bersama Ibu Guru Indriani. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasikan keragaman keagamaan yang terdapat di sekitarnya. 2. Melalui kegiatan membuat peta persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahnya, siswa mampu mencari informasi tentang karakteristik lingkungan di provinsi tempat tinggal dan sumber daya. 3. Melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa mampu menjelaskan persebaran sumber daya hewan dan tumbuhan yang ada di daerahnya. 4. Melalui kegiatan membaca puisi kembali, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Pembelajaran 3. Cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit, namun setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Ayo membaca. Simaklah bacaan berikut ini tentang usaha keras seorang yang bercita-cita besar, sang arsitek. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno mengadakan sayembara, yaitu membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos dalam seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Frederick Silaban. Siapakah dia? Frederick Silaban lahir di Bonalondok, Sumatera Utara, 16 Desember 1912. Ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitek, ia dapat memenangi sayembara tersebut dan semenjak itulah karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Dengan demikian, diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta. Gereja katedral adalah gedung tempat umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Hingga kini, kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kukuh berdiri, meski arsiteknya telah tiada. Tidak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya. Sepanjang hayatnya, ia telah ikut merancang 700 gedung di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Gedung Stadion Gelora Bung Karno, Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Nasional atau Tugu Monas, Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan Tugu Katulistiwa. Lengkapi diagram berikut ini berdasarkan bacaan di atas. Cita-cita Frederick Silaban adalah menjadi arsitek. Halangan yang dihadapi: 1. Bersaing dengan 30 arsitek untuk memenangkan desain Masjid Istiqlal. 2. Beliau bukan lulusan arsitek. 3. Beliau bukan seorang muslim. Sikap yang dimiliki yaitu usaha yang gigih, pantang menyerah, dan bekerja keras. Usaha yang dilakukan berhasil menyelesaikan Masjid Istiqlal dalam waktu 17 tahun, berhasil menyandingkan masjid dengan gereja, dan merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia.
Apa saja prestasi yang telah diraih Frederick Silaban dengan usaha dan kerja kerasnya? Yaitu menerima anugerah tanda kehormatan bintang jasa sipil berupa bintang jasa utama dari pemerintah, serta sepanjang hayatnya ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Apa kesimpulanmu terhadap usaha Frederick Silaban untuk meraih cita-citanya? Frederick Silaban bukanlah seorang yang lulusan sekolah arsitektur, tetapi dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, karya-karyanya beliau banyak dikenal di seluruh Indonesia. Ayo mengamati. Perhatikan gambar tempat ibadah umat beragama di Indonesia di samping dengan seksama. Indonesia adalah negara dengan beragam agama. Begitu juga dengan tempat ibadahnya. Semua tempat ibadah ada di Indonesia. Umat Muslim beribadah di masjid, umat Kristen beribadah di gereja, umat Hindu beribadah di pura, umat Buddha beribadah di vihara, umat Konghucu beribadah di kelenteng. Beberapa dari tempat-tempat beribadah tersebut ada di daerah saya, seperti masjid, gereja, dan kelenteng. Untuk tempat beribadah lainnya tersebar pada banyak daerah di Indonesia. Ayo berlatih. Masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Umat beragama dari tiap-tiap agama memerlukan tempat beribadah untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Amatilah daerah sekitarmu bersama dengan teman sekelompokmu. Lakukan kegiatan berikut. 1. Kamu akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok akan mencari informasi tentang 2 tempat ibadah keagamaan. 2. Carilah informasi tentang rumah ibadah dari 2 agama yang berbeda di Indonesia. 3. Carilah gambar tentang rumah ibadah tersebut. 4. Dengan menggunakan sebuah kertas karton ukuran A3, tempelkan gambar rumah ibadah tersebut dan berilah keterangan di bawahnya. 5. Tuliskan juga fungsi dan kegunaan tempat ibadah tersebut selain untuk beribadah umatnya. 6. Aturlah sedemikian rupa pada kertas tersebut sehingga memudahkan bagi temanmu untuk memahaminya. 7. Jelaskan kesimpulanmu tentang kedua rumah ibadah tersebut. 8. Presentasikan hasil karyamu di depan kelas. 9. Catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dari kelompok lain. Jawaban. Misalkan gambar A, nama Masjid Baitus Salam Purwokerto, tahun berdiri 1910, tempat ibadah umat Islam. Sejarah singkat, Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto dibangun ketika masyarakat Muslim Purwokerto diberi tanah wakaf oleh Raden M. Dirjo. Kemudian masyarakat membangun masjid bernama Masjid Agung Purwokerto. Kegunaannya selain untuk beribadah, digunakan juga untuk kegiatan keagamaan lainnya seperti peringatan hari kebesaran agama. Lalu yang gambar B, Kelenteng Hokte Bio Purwokerto, tahun berdiri 1831, tempat ibadah umat Konghucu. Sejarah singkat, para pedagang yang beragama Konghucu sering berkumpul di rumah milik Hok Tek Sengjin. Mereka berinisiatif untuk mendirikan sebuah tempat ibadah sesuai agama yang mereka anut. Kegunaannya, Kelenteng Hok Tek Bio digunakan untuk ibadah 3 aliran, yaitu Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Kesimpulannya, masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Ayo mengamati.
Perhatikan peta persebaran sumber daya alam hayati yang terdiri di Indonesia berikut. Peta tersebut adalah peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran dan buah-buahan. Tanaman industri berupa tanaman tebu, karet kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta pelindungan hewan. Sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contoh hewan liar yaitu harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya ayam, itik, sapi, udang, domba. Ayo mencoba. Berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut. Berdasarkan bacaan di atas, kegiatannya yaitu 1. Bekerjalah bersama anggota kelompokmu yang terdiri atas 3 orang. Lalu, membuat sebuah peta persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahmu. Mintalah peta buta wilayah kabupaten di daerah tempat tinggalmu kepada gurumu. Cari informasi dari berbagai sumber tentang daerah-daerah di wilayahmu yang menjadi penghasil sumber daya alam hewan atau tumbuhan. Tandailah daerah itu dengan memberikan gambar yang mewakili hewan atau tumbuhan tertentu. Lakukan hal yang sama untuk daerah penghasil sumber daya alam tumbuhan atau lainnya. Jelaskan manfaat setiap sumber daya alam tumbuhan atau hewan yang kamu tahu terhadap masyarakat yang tinggal di daerahmu. Buatlah kesimpulan dan presentasikan hasil pekerjaanmu di depan kelas. Contohnya, Kabupaten Banyumas. Kesimpulannya, hewan yang banyak dipelihara warga Banyumas adalah sapi dan kambing. Hewan tersebut dimanfaatkan dagingnya sebagai sumber makanan. Ayo membaca. Deklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik. Kamu harus menghafal baris demi baris. Kamu juga harus memahami makna puisi tersebut. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikan. Berikan tekanan pada baris puisi, biasanya menggunakan tanda V. Perhatikan penggunaan tanda tersebut di bawah ini. V1 pendek sekali, V2 agak pendek, V3 agak panjang. Kemudian, lihat kembali puisi Penjaga Alamku pada pelajaran pertama. Berilah tanda V untuk memberikan tekanan pada baris-baris kalimatnya. Lalu, latih kembali cara mendeklamasikannya dengan mengikuti tanda jeda yang telah dibuat sebelumnya dan tanda untuk memberikan penekanan. Sekian materi tema 6, subtema 3, pembelajaran 3. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.